Emang tinggal nunggu waktu sih. Ini kapan pengesahan nih Scudetto nih. Iya, iya. Dan kalau kalian berharap Inter sama Milan kotok-kotokan di sini nggak akan terjadi. Aku harap kita ribut-ribut ya. Ya ini Aneh sih. dia Napoli kan kemarin juara karena Lazio bisa nyeriin Inter. Sekarang kebalikannya deh. Napoli kemungkinan kehilangan chance untuk juaranya karena kalah sama Lazio juga. Berarti emang Lazio itu apa ya? Binaan Inter berarti. Iya. Jadi kita setuju ya. Como lebih lolos ke UCL dibanding Roma. Halo, apa sih? Ciao tifosi Oh, ya. Pinball Calcio. Ciao teman-teman, kembali di Pinball Calcio. Kali ini kita nge-tag dengan nuansa yang berbeda. Yoi, dan Tidak. orang yang berbeda juga. Kita cuma berdua. Tiga berdua aja deh, karena ada kesibukan masing-masing. Ada yang lagi berduka, ada yang lagi sibuk. Iya, kita sempet-sempetin. Iya, kita Berdua doang, sempet-sempetin udah nih. kayak orang aneh nih, kita diliatin orang-orang. Iya, di coffee shop ya, di dekat kantor gua. Jadi ini mungkin ada kelihatan dikit-dikit ornamen-ornamennya yang sangat nostalgia banget ya. Ada PS1, ada Sega. Oh ini namanya, Iya. kenapa namanya itu? Iya, ada ya itu band-bandan jadul-jadul terus. Ini lu nggak sempet main kan lu? Sega, apa sih namanya? Iya, Sega. Sega masih main gua. Kalau yang Dreamcast gua nggak main. Oke, jadi episode kali ini kita akan membahas preview Giornata 33 kemarin ya. Ada beberapa pertandingan mungkin yang kita bahas. Cuman ya langsung aja di pertandingan pertama ada Inter lawan Cagliari karena main duluan juga kan. Iya. Inter lawan Cagliari sebetulnya kayaknya mirip-mirip kayak lawan Como lah ya. Maksud gua Inter di babak pertama itu banyak tidak mendominasi permainan gitu, banyak keserang. Cagliari juga lumayan ngegigit lah gitu, ada perlawanan babak pertama. Palestra berkali-kali merepotkan, terus dari kirinya juga siapa gitu lupa namanya juga lumayan mengancam lah. Kalau menang sih sebenarnya juga gue nggak ngira sampai sebanyak itu kan. Dan apalagi setelah nonton satu babak kan, ya kita tahu kipernya Cagliari juga kan Iya. termasuk salah satu kiper yang paling bagus juga di Serie A kan. Si Betul. Caprile Ayo bisa lihat nahan. Caprile. Gue pikir walaupun menang nih 1-0 kali atau sesuai dengan prediksi kemarin. Gue sih 2-0 kemarin. Lu 2-1 ya? Si Bang Wei doang katanya yang 3-0 kemarin ya. Prediksinya dia. 3-0 Iya, kata dia nembus kemarin kata itu. Pel lewat. Iya, ini Apalagi di babak pertama bisa Nansri kan. Caprile Nah, juga itu jago, lumayan jago banget sih kemarin mainnya. itu dia. Jadi kalau secara ini ya, secara alur serangannya tuh babak pertama tuh lebih mengancam Cagliari lebih banyak gitu. Apalagi di akhir-akhir babak pertama tuh Inter keteteran maksudnya Inter baru agak mulai menguasai pertandingan tuh di akhir-akhir babak pertama gitu, walaupun belum bisa mencetak gol. Nah, seperti biasa akhirnya di babak kedua Inter tancap gas lagi nih, langsung 2 gol cepat ya di menit 50-an, 52 sama 59 gitu dari skemanya cukup bagus yang gol pertama itu. Walaupun nggak sengaja tuh yang Barella ya kan, yang pertama Barella dulu apa si ini dulu sih? Barella kedua. Oh, Barella kedua ya? Barella kedua. Siapa dulu sih yang pertama? Oh, yang iya, tapi dari awalnya Barella, terus crossingnya di Marco ke Thuram. Yang low cross itu, iya. Tapi golnya Zielinski nggak ada yang jelek. Iya, musim ini 6 golnya Zielinski bagus-bagus semua, anjir. Ya, dia menunaikan janjinya di awal musim kemarin. Kan dia bilang, gue musim kemarin emang gue yang ngakui dia jelek. Cuman ya ini ya ada faktor cederanya juga, ada faktor penyesuaian juga. Tapi di musim ini gue bakal bales tuh, dan ya sejauh ini terbukti omongan dia bisa kita pegang gitu. Dan ya ini Zielinski yang emang gue sering lihat di Napoli. Iya, dia nggak cuman jadi playmaker, fasilitator juga bisa, dan jadi eksekutor tendangan dari luar kotak penalti juga oke banget kan. Emang tinggal nunggu waktu sih. Ini kapan pengesahan nih Scudetto nih. Iya. Dan kalau kalian berharap Inter sama Milan kotok-kotokan di sini nggak akan terjadi. Aku harap kita ribut-ribut ya. Cuman yang satu lagi menarik di pertandingan kemarin ya, Barella makin mengukuhkan comeback-nya lah ya. Kemarin kalau nggak salah dia jadi MVP. Jadi kemarin apa dia pernah main di Cagliari ya? Pernah. Oh, pantesan. Dia nggak mau selebrasi kan? Gue kira kenapa gitu. Iya, dia kan emang lamanya di Cagliari, sebelum pindah ke Inter Cagliari dulu tuh. Sempat ke Como juga kan. Tapi ya comeback-nya Barella menjadi dirinya sendiri lagi nih
menurut gua benar-benar ada adilnya Dumfries sih. Jadi Dumfries setelah sembuh dari cedera, Barella juga ikutan sembuh gitu. Kalau ketempelan atau gimana? iya, padahal tuh Barella dulu pas Dumfries awal-awal datang gantiin Hakimi tuh dia sering bete gitu, sering marahin Dumfries. Maksudnya lu passingnya nggak bener lah, atau dikasih bola daerah nggak bisa ngejar atau gimana gitu, sering diomelin. Tapi ternyata sekarang Barella yang agak tergantung sama Dumfries juga nih. Waktu yang main Luis Enrique tuh Barella jelek mulu gitu. Jadi ya beruntung lah Dumfries juga ya pertandingan sebelumnya kan nyetak 2 gol, ini juga lumayan gitu. Dan Fratesi dan Andy Diouf yang jadi pemain pengganti juga lumayan kemarin tuh. Gue kaget Fratesi bisa dribble lumayan jauh kemarin. Lihat yang di babak kedua. Babak kedua kan dia main babak kedua tuh. Biasanya kan dia cuma di kotak penalti. Nah ini dia kayak bawa bola dari belakang gitu ke depan lumayan jauh gitu. Kaget gue juga bisa dribble sejauh itu Fratesi. Ya game yang mudah sih buat Inter, kiper juga dicadangin ya. Iya, Jose José Martinez. Emang persiapan buat Coppa Coppa Italia. Italia. Kemarin feeling gue sih karena lowbat HP lu kemarin. Kagak. Lowbat gak sih? Enggak. Ini sekarang aja nih masih di atas 50%, 60-an. Sekarang gue masih berdua sama Aldi karena lokasi dan juga waktunya sama. Kita akan bahas beberapa match sisa dari Jonata ke-33 kemarin yang mungkin Mengejutkan dari ada sih. apa Romanya? Roma seri enggak? Oh, Napoli sama Lazio. Iya. Mungkin sedikit Roma sama Atalanta dulu ya, itu sesuai sama mungkin gue sama Buster nggak salah seri. Lu apa ya kemarin? Seri juga deh kayaknya. Seri juga. Ya, si Y doang tuh yang bilang menang gitu kan. Iya. Ya jalannya pertandingan memang bola kemalen. Iya, udah Malen FC sekarang Roma. Kristovic akhirnya bisa ngegolin, cukup bagus juga tendangannya, bikin Roma makin terpental dulu dari persaingan zona Eropa, nilainya sama Kayak dengan Como ya? tapi di bawahnya. Lalu kejutannya ini di yang tadi Napoli Kalah sama Lazio. kalah sama Lazio, sedikit menguntungkan untuk Milan tapi tidak menguntungkan untuk para fans yang tidak menginginkan Inter Scudetto. Karena berarti Napolinya nggak bisa nempel ya. Iya, tapi kan Milan nempel sekarang. Tapi Milan sama. nyalit ya. Poinnya sama sama Napoli. Kalau buat gue sih Milan posisi 2, posisi 4 sama aja selalu UCL. Dan Lazio tahu bisa ngalahin Napoli. Ya ini Aneh sih. dia Napoli kan kemarin juara karena Lazio bisa nyeriin Inter. sekarang kebalikannya deh. Napoli kemungkinan kehilangan chance untuk juaranya karena kalah sama Lazio juga. Berarti Lazio itu apa ya? Binaan Inter berarti. Iya, tahun lalu sih ngeselin ya, tahun ini sekarang ya cukup membantu lah. Walaupun kan di posisinya 9 apa 10 ya? Siapa Lazio-nya? Lazio, mungkin di tengah-tengah banget. Lazio kan. masih 9. Iya, 9 kan. Terus juga kenapa? Golnya itu sebenarnya crossingnya Lazio nggak terlalu banyak. Banyak banget lah. Napoli tuh banyak sampai 20-an sekian gitu. Cuman ya golnya Lazio dari crossing. Ada jatuhnya gitu. Gue nggak nonton jujur Napoli Lazio. Ya Basic satu sama satu lagi siapa gitu gue lupa yang golin. Dan Udinese yang udah bisa ngebantai Milan kalah dong sama Parma 1-1. Ngeselin banget anjing. Nah udah gitu terus Milan ya bahasannya sama sih yang kemarin gue bilang persis. Megang Tipis bolanya ya. nggak mau, nggak bener. Milan bola bisa udah nyerang dioper lagi sampai Mignon, muter lagi pakai 3-5-2 bener, dapat momen ke bawah. Fofana main dari awal kan. Main dari awal, jimat. Oke lah ya memang udah begitu Milan mainnya. Terus Bolonya masih nggak bisa menang sama Juve. Oh iya, kemarin kalah lagi ya? Kalah lagi. Nah ini jadi Juve-nya juga lumayan nempel ke Milan. Udah 3 poin ya? Poinnya 6-3 ya. Oh 5 poin. Beda 3 poin sama Milan. Oh 6-6 ya soalnya. Nah itu karena besok ada kepentingan Grande Partita nih. Oh, ini iya. akan menjadi sangat-sangat hitung-hitungan nih. Gue sih maunya Como merangsek nanti ke atas. Makanya berharapnya Milan menang aja lawan Juve. Como itu karena habis main semifinal Coppa walaupun lawannya nggak berat. Lawan di Genoa ya? Como ya? Bukan Inter lawan Genoa. Inter Torino. Oh Inter Torino ya.
Iya, paling match yang kemarin kayak gitu sih, Juve Bolonya 2-0, Jonathan David sama Keperan Turam. Gol cepat ya, yang pertama tuh belum nyampe 2 menit. Gue Kayak sih crossing McKennie ya. crossing Kalulu. Kan kalau lu itu pun McKennie. Kalulu deh. Kayak Kalulu deh. Ntar dicek deh. Nah itu gue jadi ngeri lawan Juve karena kecepatannya tuh ada banget. Oh, sekarang. Jonathan David kenceng ya kan. Terus Lopenda. Conceição, terus Yildiz sudah pasti kan. Main Yildiz jadi cadangan kalau nggak Yildiz salah. cadangan kemarin. Gitu. Jadi itulah ini sekarang klasemen sementara Jornada 33 di mana poinnya jadi Milan sama dengan Napoli. Iya. Berarti kalau besok Jornada 34 Milan dan Napoli ketahan, Internya dan menang, menang melawan Torino, sah Scudetto dan Bernardia ikut perayaan. ke Trajan ke Italia. Tapi jadwalnya kurang asik. Jadi Milan Juve-nya itu setelah Inter. Jadi Inter kalaupun menang nggak bisa langsung arak-arakan. Karena masih Nunggu Milan Berarti Juve minggu dulu. depannya ya. Iya, tetap minggu depannya mungkin kalau mau. Tapi Milan Inter Torino di kandang siapa? Kandang apa ya? Inter ya? Torino. Ya Turin. itu nggak bisa, emang nggak juga sih, nggak bakal selebrasi di situ kayaknya. Biasanya kan kalau itu paling pulang dulu ke Duomo baru. Atau mungkin memang nggak bakal juara di situ karena Napoli pun cuma melawan Cremonese. Mungkin Milannya bisa ketahan, tapi Napolinya sih agak berat karena setelah kalah juga itu pasti introspeksi banget tuh si Conte kan buat match selanjutnya. Gitu. Ya jadi kita lanjut ke match selanjutnya aja. Napoli Cremonese, terusnya berarti Inter dulu kan? Inter Torino. Nah, setelah Torino Inter, setelah main di Coppa gimana menurut lu? Iya pasti Coppa mau menang mau kalah pasti tetap menguras tenaga banget ya main di tengah pekan gitu, apalagi ya kabarnya yang main main-main utama gitu kan. Dan melawan Torino memang di leg pertama 5-0 atau 5-1 gitu, gue lupa. Di pertandingan pertama banget Inter musim ini itu cukup mudah gitu. Cuman Torino yang sekarang udah diem-diem stabil di posisi tengah nih, posisi 10 kalau nggak salah. Jadi dia jarak ke Eropa itu udah nggak mungkin, jarak ke degradasi hampir nggak bisa degradasi, beda 1 poin lah kalau cukup butuh 1 poin buat aman dari degradasi gitu. Jadi menurut gua Torino di sini nggak bakal jauh-jauh dari Torino yang ketemu Inter di leg pertama gitu. Cuman memang sekarang ada pemain-pemain yang lagi lumayan gacor tuh. Si Simeone golnya kalau nggak salah udah 9 sekarang. Terus Vlasic juga lumayan berbahaya, Vlasic. Terus pemain-pemain langganannya striker Torino tuh sebenarnya banyak. Ada pilihannya banyak, ada Dufan Zapata, ada C Adams gitu. Jadi terus Cesare Casade juga kayak mantan wonderkid Inter tuh di Torino musim ini cukup banyak dapat menit dan udah 5 gol gitu. Jadi memang Torino ini ya tim-tim mediocre yang kadang-kadang bisa menyulitkan, tapi kadang-kadang kalau nggak ada motivasinya tuh ya mainnya biasa banget gitu. Menurut gue sekarang udah gak ada motivasinya sih, maksudnya udahlah nggak ngejar apa lu kayak Eropa udah nggak mungkin gitu, dan degradasi juga udah hampir aman gitu. Jadi kalau secara permainan sih Inter mungkin menang tapi ya nggak terlalu lancar lah jalannya gitu, mungkin bakal kesulitan, mungkin kayak lawan Cagliari lawan Como gitu. Jadi babak pertama itu Inter pasti bakal slow banget kayaknya ya, karena dan ini yang harus bener-bener sebenarnya diperbaiki sama Cifu gitu, jangan ngegasnya babak kedua doang gitu. Babak pertama juga lu seenggaknya harus ngamanin 1 gol lah biar babak keduanya lu lebih nyaman gitu mainnya. Apalagi lawan timnya lu main jomplang lah, bukan tim yang memang lu harus preserve stamina buat babak kedua untuk taktikal yang lebih advance gitu. Tapi kan ini enggak juga sebenarnya. Terus kalau gue lihat dari karakteristiknya di Wuskort sih, si Torino ini memang ya nggak jauh dari counter attack, terus dari areal duel itu dia emang strongnya di situ. Cuman untuk weaknessnya lumayan banyak nih, dia possession ball-nya kurang dan ya
secara defending counter attack juga mereka mungkin counter attack nyerangnya bagus tapi defending counter attacknya juga kurang nih. Dan Inter kan ya di era Cifu direct bola juga cukup merepotkan ya. Mungkin Inter bisa memanfaatkan kelemahannya Torino besok dari situ gitu. Kalau style of play-nya sih memang lebih sering ngambil tembakan dari luar kotak penalti juga sih. Si Vlasic tuh lumayan sering. Terus ya direct ball juga sih, long ball ke depan gitu. Mereka kan cuma strikernya juga ada banyak kan pilihannya, ada Cyril Ngonge juga yang punya kecepatan ya. Jadi ya intinya sih counter attack sih harus diwaspadai Inter sih, counter attack Torino gitu. Kalau skor ya langsung aja mungkin nggak clean sheet ya 1-2 lah. Inter bisa menang gede juga bisa. Ke satu mungkin probabilitasnya karena dia kesal kalah sama Como. Terus tapi nggak bakal Scudetto depan kalau dari makan gue ya. Tapi kalau menurut gue bukan ketahan sama Napoli, ketahan sama Milan. Milannya menang, Napolinya sih bisa ketahan nih seri ini karena Cremonese-nya butuh banget poin nih, nggak bakal ngotot tuh sih. Kalau skor gue 2-0 Inter menang. Inter 0-2 berarti kan mana? Iya 0-2 benar. 0-2 lagi. Di Inter ya clean sheet sih nggak sering sih musim yang terakhir kemarin kan, sebelumnya kebobolan 3. Kalau secara jumlah kebobolannya masih lebih dikit Milan kan. Milan 27, Inter 29 kalau nggak salah. Depan 28 Milan ya. Setelah dibantai Udinese gue belum merhatiin. Iya, sekarang sebelum dibantai Indonesia itu dia paling 24 ya, atau tadinya Roma sekarang. kan, terus sekarang jadi. Iya. Kita geser ke Roma nih, harus bertandang melawan ke Bolonya. Dalam posisi dia harus ngejar posisi UCL dan habis ketahan seri juga gitu. Kalau dari permainan sih memang Bolonya juga ada perlu bounce back-nya ketika melawan Roma ini nih. Ini yang menjadi kesulitan tersendiri untuk Roma. Ditambah Como walaupun kelelahan semifinal cuma melawan Genoa. Jadi seperti tebakan gue awal musim sini Roma nggak ke UCL. Gue bilang kan gitu dari awal tuh gitu. Dan si Y juga baru punya harapan ketika kemarin si Malen masuk kan. Itu kalau gue sih mungkin langsung aja prediksi skor sih menang Bolonya 2-1. Ini kayak bakal seri lagi sih. 2 sama lah kalau gue. Bolonya ya ini Roma sebenarnya agak ada dendam-dendam juga musim ini Bolonya. Di UEL kalah sama Bolonya. Oh iya benar. Terus di leg pertama kayaknya Roma Bolonya gue nggak tahu deh, kayaknya nggak menang juga Roma gitu. Head to head ya. Ada nggak? Di leg pertama nih menang Bolonya 3-4. Menang Bolonya kan? Iya. Jadi Roma musim ini. Enggak, ini yang kopanya. Ini kopanya berarti liganya satu sama. Oh di Copa juga ketemu kan? Iya di Copa ketemu juga. Ini Bolonya sama Roma. Oh iya enggak, ini yang European League. European League Yang kan? UEL, ya UEL. Nah, terus yang leg pertama satu sama. Seri sama ya nih. Roma agak bukan cuy, sorry. Salah gua. 1-0 Wesley. Yang tadi leg pertamanya UEL. Oh, iya. Jadi memang ya musim ini tuh Bolonya sama Roma tuh lagi sikut-sikutan lah ibaratnya, dan di papan klasemen juga Bolonya posisi 7 ya di bawah Atalanta ya. Como di atas Lazio. Iya kan? 8. 8. Itu juga mirip-mirip gitu. Ini seri lah 2 sama gua. Gua tadi menang Bolonya. Nah, berarti sekarang ke Grande Partita. Ya, Milan Juve nih. Milan melawan Juve bermain di San Siro yang sudah tidak ada angker-angkernya kata Wai. Terus Milan baru mendapatkan kemenangan lagi setelah balik lagi ke 3-5-2 dengan mainnya masih ampas. Juga striker masih nggak bisa ngegolin. Santi kemarin kacau banget tuh. Sampai si Allegri tuh kesel banget. Kayak, wah lu baru masuk udah pengen diganti lagi sama Fulkrug. Saking nggak ada gunanya. Kayaknya bakalan dilepas dari Santi Gimenez ini akhir musim. Dia kan sebelum Allegri masuk udah datang ya? Udah datang. Iya kan? Iya. Di winter sebelumnya. Iya memang, jadi emang bukan tipe strikernya Allegri sih menurut gua si Santi ini. Iya. Dan ujung-ujungnya ya Leo juga tetap dipaksain jadi striker ya. Kemarin udah mulai 3-5-2 lagi berdua Pulisic. Tapi gue entah kenapa Pulisic sama Leo ada sesuatu yang salah, kayaknya sering banget Pulisic nggak mau ngoper Leo. Dan kalau besok di 3-5-2 lagi, ya cuma tinggal 2 itu memang pilihannya yang supaya bisa fast break counter attack cepat.
dan ngelihat Juve dengan speednya lumayan ngeri, tapi untungnya Gabbia udah main lagi. Mungkin di sini bisa jadi lebih balance gitu, karena kan kalau misalnya Winter masih ragu-ragu berdua dengan Pavlovic nih, tapi kalau Gabbia sama Pavlovic udah lumayan klop bermain barengnya. Milan bakalan main defense, nggak bakal ada inisiatif nyerang karena Allegri tahu banget gimana memanfaatkan counter yang sebenarnya Juve juga termasuk tidak terlalu kuat di counter ya kan. Ya sebenarnya kalau Juve tuh ya memang punya kecepatan ya kayak Conceição dan Yildiz gitu, cuman ya counternya tuh kayak menurut gue counternya tuh counter individualis gitu, jadi ya bola-bola panjangnya terus diolah mereka sendiri, gocek-gocek, tendang, gol gitu, jadi bukan yang sistematis sih. Kalau game plan-nya Allegri berjalan, nggak ada kesalahan bodoh, kartu merah atau penalti, gue sih masih bisa bilang Milan bakal menang tipis 1-0. Gue juga sih ya Milan menangnya ya kayak lawan Inter gitu, mainnya nggak terlalu bagus tapi ya menang skor. Dan ya harapan gue juga sebenarnya Milan ngalahin Juve biar Komonya bisa ada kesempatan nih untuk ke UCL, untuk jadi ya kebanggaan kita juga lah ya. Terus maksudnya kebanggaan kita juga sebagai orang Indonesia. Ada tim yang dimiliki orang Indonesia main di UCL. Soalnya setahu gue ya waktu Erick Thohir jadi pemilik klub Inter kan gak ke UCL belum ya. Gue agak-agak lupa, mungkin terakhir zaman waktu pelatih masih Spalletti itu udah ganti ke Zhang apa belum tuh, coba nanti tolong dikoreksi ya. Dan juga gue lebih pengen sih ngelihat permainan Como ini dibawa ke pentas Eropa gimana gitu kan, karena di situ mungkin dia bisa benar-benar perform dengan tiki takanya. Kalau di Itali kayak lu mesti ngebobok batu atau benteng atau tembok Cina lah. Iya tuh kalau tim-tim Inggris menarik sih sebenarnya lawan. Jadi kita setuju ya, Como lebih lolos ke UCL dibanding Roma. Kalau Roma udah lebih berat lagi. Menurut gue tinggal perebutannya Juve sama Como doang sih. Udah nih. Sisa 5 pertandingan terakhir. Kalau gitu apa? Lu mau nebak Napoli? Enggak. Napoli tadi belum ya? Belum ditebak. Kalau gue sih sama lah Napoli Cremonese. Enggak, Napoli tadi overhaul lah. Apa si Conte tuh koreksi besar-besaran di match ini, menang 3-1. Segede ya. Gue yang menarik lagi kan sebenarnya si Emil masih kepemilikan Como ya. Dia kan dipinjem ya. Nah itu dia pengennya Como berhasil naik ke UCL, Emil juga main di UCL. Gitu. Siapa tahu Jay juga sekalian ditarik Milan. Jadi ditarik Milan, ditarik Como. Ditarik Como biar main di UCL tua tuh. Nuansa UCL. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menyimak episode ini, episode singkat karena cuma berdua jadi lebih cepat. Jangan lupa support juga para paduka dengan subscribe dan juga bagikan channel ini, terus juga masih bisa klik dukungan membership. Terus jangan lupa follow juga sosial media kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.